HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pada awalnya tampak darah, lalu menjadi swastika, tanda kerahayuan, jadi lambang Hindu Dharma. Swastika cakra jiwa, tancapkan di dalam dada, agar semua laksana bersinar seperti swastika. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pemirsa Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa saat lagi ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Parisia, kita awali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dan acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Demi keselamatan, tujuan bersama kita, untuk keharmonisan, seperti tujuan Hindu Dharma. Ilmu besarnya bernama ilmu bumi. Ilmu alamiah dari bumi, tempat berpijak ini. Jika ingin jadi juara kelas, harus rajin, disiplin, cerdas, dan menang dalam kompetisi kelas. Jika ingin naik kelas, harus tabah, ikut ujian kelas. Dan jika ingin tetap eksis, harus kreatif dan adaptif, sekalipun dalam krisis. Saya Widi Puspitarani untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Manacika wacika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Berpikir, berkata, berlaksana. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. High School Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, Panitia Api Wartam bersama Ketua Satgas Apindo, Majalah Wartam, dan Dimahi sedang menjadi juri dalam lomba coloring Danau Beratan dan narasi COVID yang telah disebarkan di seluruh kabupaten di Bali. Dan terkumpul 185 karya telah berada di tangan panitia. Seperti apa keseriusan Dewan Juri dalam mencari 5 orang pemenang? Dewan Juri sedang kerja mencari pemenangnya. Mari kita simak dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Pencerahan
siswa-siswi Hindu. High schooling namanya sekolah rumah. Pemirsa, setelah bolak-balik menilai 200-an karya yang masuk ke meja panitia oleh para dewan juri yang terdiri dari Bapak Gusti Madedana Apindo Bali, Bapak Nyoman Dayuh Dimahi, Bapak Putu Gedis Yoga Majalah Wartam, dan Mia Gandewa Galeri Buku dengan kriteria kerapian, warna, kaya, dan keindahan, maka diputuskan 5 penghargaan khusus dengan 3 kategori. Kategori pertama, kategori TK, kategori kedua SD kelas 1 sampai dengan kelas 2, dan kategori 3 SD kelas 3 sampai dengan kelas 6. Dan penerima penghargaan khusus kategori TK diberikan kepada Imade Sakraditya Pramana dari TK Bali Public School. Selanjutnya kategori kedua SD kelas 1 dan kelas 2 diberikan kepada Gede Aryanata Bagaspe dari SDN Semarapura Kangin. Selanjutnya kategori ketiga dengan kategori Meru SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 diberikan kepada Gita Askia SD 1 Delot Pekan. Selanjutnya kategori ketiga SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 Putu Ayufania Samhita SD 1 Semarapura Kangin. Dan terakhir kategori COVID SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 atas nama Ayu Laksmi SD Mahartika. Pemirsa, seperti biasa, kaidah dalam setiap perlombaan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan adik-adik penerima penghargaan khusus yang namanya disebutkan tadi, mohon datang pada tanggal 6 November 2021 bertempat di Galeri Buku Wartam, Jalan Nangka Selatan 29 Denpasar untuk menerima hadiah. Sekali lagi, selamat kepada para penerima penghargaan khusus. Terakhir, jangan gegabah, corona masih mewabah. Jangan lalai, pandemi masih belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kurangi mobilitas, dan jauhi kerumunan. Salam damai, Channel 3. Mari bersama. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan. Dari kopi, kita bisa belajar sesuatu. Didihnya tak membuat pedih. Hitamnya bukan berarti kelam, serbuk kecil, tapi bukan mustahil. Efeknya membuat mata melek, pahitnya membuat kita bangkit. Seperti pandemi, memaksa kita berinovasi, kompromi, dan adaptasi. Bukan dengan mimpi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata agar kita tetap menyapa. Saya Diah Parisia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, saatnya kini kita ikuti Talkshow Bintang 3 menggenapi laporan utama Wartam Oktober 2021. Dresde. Apakah karena sang buta corona datang dengan Dresde baru, new normal seperti prokes 5M, masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas, atau mungkin menitipkan suatu hal yang lain? Inilah yang akan kita cari bersama jawabannya bersama narasumber yang telah hadir, Prof. India, Pak Widana, dan Pak Suwantana. Disilakan untuk ke depan.
kita mulai menyatukan pengertian dan pemahaman tentang 6 huruf ini. D-R-E-S-T-A, Dresta. Pak Widana, anggaplah kami mewakili sebagian masyarakat yang masih kabur tentang pengertian Dresta, sime, kebiasaan, dan bagaimana Bapak memberikan pemahaman tentang Dresta dari sudut pandang kehidupan sosial masyarakat Bali. Jadi kalau kita lihat secara etimologis, Dresta itu kan sesungguhnya berasal dari urat kata dres, D-R-S, pandangan. Suatu pandangan yang kemudian dijadikan pegangan atau pedoman untuk berperilaku. Kalau kita merunut dulu ke belakang, sesungguhnya apa yang disebut Dresta itu sederhananya adalah sesuatu yang bermain di beberapa kata kunci. Pertama, perbuatan atau tindakan. Kedua, dilakukan berulang-ulang. Tiga, lalu jadi kebiasaan. Kebiasaan ini lalu berpola. Inilah yang kemudian menjadi pegangan, menjadi pedoman. Sehingga kalau kita berangkat dari arti tersebut, maka Dresta itu adalah apa yang disebut sebagai suatu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dijadikan pedoman, pegangan untuk terus dilakukan secara berulang-ulang. Itu sederhananya. Apa yang disebut Dresta itu sesungguhnya sesuatu yang memiliki dasar, landasan tatonya, bukan sekedar perbuatan biasa pada umum. Misalnya kita mengacu pada Manusia Mengerti Adhyaya 2 atau bab 2 stroke 6. Di situ disebutkan bahwa Dharma Pramana, bahwa untuk mencari rujukan tentang kebenaran sesuatu itu adalah satu Sruti, Wahyu. Pedoman yang paling tinggi, Wahyu, Sruti. Turun derajat Semerti yang sudah ditafsir. Turun lagi menjadi Sila, perilaku, tingkah laku yang bisa diteladani. Barulah kemudian breakdown menjadi acara. Acara ini di Bali lazim disebut atau diarti sinonimkan dengan Dresta. Dan kita kemudian mengenal catur Dresta. Misalnya mulai dari kuno atau Purwa Dresta, kebiasaan perilaku yang sudah terbiasa sejak lama, zaman dulu kuno, bahkan sampai zaman now masih dijalankan. Kemudian Desa Dresta itu menyangkut perilaku atau kebiasaan berperilaku pada suatu desa tertentu. Misalnya Desa Truinan, di situ tidak wilayah Bali, misalnya Bali Utara, Bali Selatan beda. Misalnya galungan di Bali Selatan sudah lumrah, tapi di Buleleng lumrah ala galungannya itu Panggarosi misalnya, itu contohnya. Ya, nah baru rujukan yang paling tinggi, hierarki paling tinggi adalah Sastra Dresta, rujukan pada teks-teks kitab suci beserta turunannya. Pak Swantana, pertanyaan sederhana nih. Apa kata Sang Caturweda perihal sime, Dresta, dan juga kebiasaan? Kalau dari Weda melihat bahwa Dresta itu pada prinsipnya adalah permukaan atau sebuah konsekuensi dari tindakan yang dasar. Ada tindakan dasar, ada perilaku dasar yang kenapa Dresta itu hadir. Nah, apa perilaku dasar itu? Adalah kewajiban-kewajiban kalau merujuk kepada Purusa Sukta dari Rigveda. Di sana dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini lahir dari Purusa melalui Wirat. Dari segala sesuatu itu hadir dari Wirat, termasuk nanti ada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia ini dari kepala Purusa itu lahir Brahmana, dari bahu lahir Ksatria, dari perut lahir Wesya, dan dari kaki lahir Sudra. Nah, keempat golongan inilah nanti yang memiliki kewajiban masing-masing.
Nah kemudian kewajiban ini di dalam Dharma Sastra dibuatkan aturan seperti apa dharmanya, kemudian tingkah lakunya seperti apa, acara apa yang mesti harus mereka ikuti, itu diatur di dalam Dharma Sastra. Nah itu jadi munculnya kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan, dharma yang mereka lakukan itu setiap saat berulang-ulang ya, day by day itu berulang-ulang sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan, kemudian muncul desa-desa berkembang gitu. Jadi dari satu desa ke desa itu kemudian muncul kebiasaan atau dreste yang berbeda. Jadi ada loka dreste, desa dreste, itu muncul dari situ. Kalau mengacu kepada Weda, landasan dasarnya adalah kewajiban atau kewajiban atau bisa dikatakan dharmanya dari keempat golongan itu. Ya, terima kasih Pak Suantana. Sekarang saya ke Pak Prof. Indio nih. Sekali lagi Dreste dari teropong hukum adat nih seperti apa Pak Prof? Sesudah itu soal Dreste tadi sudah dijelaskan dari perspektif sosial Pak Widana, dan juga sudah disinggung mengenai dari mana datanya. Kemudian Pak Budi Suantana juga sudah jelaskan dari perspektif kitab suci atau paling tidak pustaka suci gitu. Saya sendiri sesuai dengan bidang lebih sederhana dari yang disampaikan tadi gitu. Kenapa lebih sederhana? Supaya tampil beda saja. Sebenarnya hakikatnya sama. Dreste itu adat kebiasaan. Kalau mau ditambah lagi, adat kebiasaan setempat. Sehingga adat kebiasaan di Bali, ya drestenya di sini. Adat kebiasaan di Jawa juga ada. Adat kebiasaan di PBB juga ada. Jadi dreste itu ya adat kebiasaan. Kalau dikaitkan dengan hukum, itu dreste itu termasuk hukum yang tidak tertulis. Kalau kita sepakat dengan rumusan ini, maka pendapat sekarang yang mengatakan bahwa masalah adat, masalah dreste, masalah desa adat adalah urusan orang tua saja atau urusan orang-orang desa saja, sebenarnya itu tidak benar. Itu adat, dreste itu urusan orang kota dan juga urusan orang desa, urusan anak muda dan juga urusan anak tua. Karena sesungguhnya dreste atau adat itu adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang ditaati secara terus-menerus. Lahirnya, bagaimana bisa lahirnya? Lahirnya bisa secara terang-terangan, rapat desa menyepakati dreste tertentu, itu yang dimaksud lahirnya secara terang-terangan. Sudah itu diumumkan, ditaati oleh seluruh warga desa walaupun tidak tertulis. Bisa juga lahirnya secara diam-diam, semakin menguat, lama-lama jadi dreste. Kenapa diikuti? Karena dianggap bermanfaat bagi kehidupan. Dreste itu akan diikuti selama bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ditinggalkan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Manusa sarwa butesu wartati wai jubajube Besu sama wistam Cubiswi wawa
lahir. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama. Sudah jelas disebutkan Jana Menjaya, kelahiran manusia adalah paling utama karena mampu pisahkan dharma dan adharma. Di antara semua kelahiran. Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama, mampu bedakan dharma adharma. Itulah tujuan hidup manusia. Itulah tujuan hidup manusia. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.